Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 642 Yang Kaotang. Ketika Fan Suit mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan menatap Zhou Chen dengan senyuman, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, dan kelihayan di matanya. Zhou Chen mendengar lukisan dan kuasnya dicuci dengan sangat jelas, wajahnya tiba-tiba berubah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memandang setelan merah muda dengan wajah tenang dan berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu tahu tentang ini dan mengapa? Punya pengetahuan yang baik tentang lukisan dan pena ini. Apakah ini karya Anda?" "Ya. 2 lukisan dan 2 sikat pembersih ini dijual kepada Anda oleh perusahaan kami." Setelan merah muda itu setuju tanpa ragu-ragu, menyipitkan mata dan tersenyum, "Tapi Tuan Zhou, industri barang antik memperhatikan Anda dan saya. Anda bersedia membeli lukisan dan sikat cuci ini. Anda hanya bisa menyalahkan Anda karena berjalan mata." Zhou Chen hendak menyerang. Mendengar kata-kata setelan merah muda, dia tiba-tiba menelan kata-kata itu. Jelas, setelan merah muda sudah disiapkan, dan setelan merah muda benar. Ada hukum dan aturan keluarga, karena dia dalam bisnis ini. Kita harus mematuhi aturan baris ini, kecuali kesalahan langkahnya sendiri dan menyalahkan orang lain. "Zhou, jangan terlalu marah, aku di sini hanya untuk mengambil 4 hal ini kembali." Setelan merah muda tersenyum lembut dan berkata kepada Zhou Chen, "Perusahaan kami siap untuk uang. Selama Anda menganggukkan kepala, kami dapat mentransfer uang ke rekening Anda kapan saja." Lin Yu melirik setelan merah muda itu dan melihat bahwa dia sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Anda memiliki syarat? Jika tidak, Anda menjualnya kepada kami. Mengapa membelinya kembali? Apakah Anda bercanda?" Jas merah muda itu menatap Lin Yu dan mengangguk dengan percaya diri, "Kamu bisa menebaknya, kita bisa mengambilnya kembali, tapi ada satu syarat." "Kondisi apa?" Zhou Chen bertanya dengan suara dingin. Dia hanya berkata, "Bagaimana mungkin sekelompok orang ini mencoba yang terbaik untuk mengatur permainan dengan mudah untuk membeli kembali barang-barang? Permintaan kami sebenarnya sangat sederhana. Selama kamu dari mana kamu berada, kamu bisa kembali kemanapun kamu berada." Setelan merah muda tersenyum pada Zhou Chen, dan kemudian menambahkan, "Perusahaan selatan harus tetap di selatan, mereka akan merasa tidak nyaman ketika mereka datang ke utara." Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat ramah, siapapun dapat mendengar ancaman dari kata-kata itu. Mendengar ini, ekspresi Zhou Chen dan Lin Yu tenggelam pada saat bersamaan. "Apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda mengancam kami?" Zhou Chen tampak kedinginan. Tanya dingin. "Ancaman? Kamu terlalu serius." Setelan merah muda itu menurunkan kacamata dan berkata sambil tersenyum, "Aku sebenarnya bersaing dengan kami untuk kebaikanmu sendiri. Itu tidak menguntungkan bagimu. Tidak hanya itu tidak akan membuatmu berkembang dan tumbuh di ibu kota, tetapi juga akan merusak vitalitasmu. Kami adalah perusahaan lokal di Beijing. Pernahkah Anda mendengar tentang rumah lelang tembok besar?" "Rumah lelang tembok besar? Anda berasal dari rumah lelang tembok besar?" Ekspresi Zhou Chen tiba-tiba berubah. Dia sangat terkejut, dan bergumam, "Saya hanya akan mengatakan bahwa satu-satunya dengan kekuatan seperti ini adalah rumah lelang tembok besar Anda. Rumah lelang tembok besar adalah rumah lelang veteran di Beijing. Memiliki sejarah puluhan tahun. Juga merupakan pemimpin rumah lelang Beijing. Ia menempati posisi pertama di ibu kota. Tidak ada perusahaan yang dapat menggoyahkannya." Faktanya, Zhou Chen paling takut dengan rumah lelang tembok besar ini ketika dia pertama kali datang. Jika tembok besar ingin menekannya, mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Namun,
dia juga memiliki sedikit keberuntungan dan merasa bahwa dia adalah perusahaan asing dan dia adalah pendatang baru. Rumah lelang tembok besar mungkin tidak melihatnya sama sekali, dan merasa bahwa ia dapat memanfaatkan mentalitas kebetulan untuk berkembang, tetapi tanpa diduga, hal ini belum stabil di ibu kota. Rumah lelang tembok besar benar. Dia mulai. Anda tahu perusahaan kami, maka Anda harus membuat pilihan yang bijak. Feng Saifu sangat puas dengan reaksi Zhou Chen, dan mengulurkan tangannya lagi dan menekan kacamatanya. Senyum puas muncul di wajahnya. Oke, perusahaan tembok besarmu benar-benar terlalu meremehkanku. Perusahaan kita baru saja dimulai, dan kamu benar-benar mulai menindasku. Zhou Chen mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan dingin, mengapa, nama keluarga Zhou kita begitu keras di ibu kota? Dia tahu bahwa sejak rumah lelang tembok besar memulai perusahaan mereka begitu awal, itu terutama karena mereka takut dengan nama rumah lelang Zhou mereka. Bagaimanapun, keluarga mereka di Qinghai dan bahkan seluruh selatan adalah rumah lelang terbaik. Ketakutan tembok besar bahwa Zhou akan menjadi pesaing utama mereka juga dimaafkan. Tuan Zhou, Anda salah paham. Meskipun rumah lelang Zhou Anda terkenal di selatan, kami benar-benar belum membuat Anda terlihat. Kata setelan merah muda dengan senyum lembut. Maksud kamu apa? Zhou Chen tiba-tiba marah, tiba-tiba berdiri, melihat setelan merah muda dan berteriak dengan dingin. Karena keluarga Zhou kami sangat tidak dapat diakses oleh tembok besar Anda, mengapa Anda begitu takut untuk memulai dengan perusahaan kami? Ketika Zhou Chen berbicara, matanya merah, dan ekspresinya menakutkan. Dia tampak seperti akan memakan orang, karena dia tahu dari ucapan dan perilaku setelan merah muda ini bahwa rumah lelang tembok besar sama sekali tidak menempatkan rumah mereka di mata. Namun, kecuali untuk tampilan yang sedikit gugup pada setelan merah muda, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia menurunkan kacamatanya dan berkata kepada Zhou Chen, Zhou, meskipun kami tidak takut dengan merek Zhou Anda, kami ada hubungannya dengan perusahaan Anda. Ketakutan, kami mendengar bahwa perusahaan ini memiliki saham di Huisengtang He Jiarong dan Dr. Genius, bukan? Ketika Feng Saifu menyebut He Jiarong dan Dr. Genius, ekspresinya tidak dapat menahan ekspresi serius. Zhou Chen terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan takjub, apa kamu mengatakan bahwa yang kamu takuti adalah keluarga kita? Tuan Ho. Ketika Zhou Chen berbicara, dia menatap Lin Yu dengan takjub, dengan ekspresi aneh. Lin Yu juga bingung ketika mendengar ini, jelas sedikit terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat setelan merah muda dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa mengerti mengapa perusahaan mereka takut padanya. Dia membuka klinik medis dan bukan rumah lelang. Ya, bos kami telah mendengar bahwa He Jiarong selalu orang yang sangat cakap dan berlatar belakang. Kami tidak ingin menjadi musuh dia. Jika kami menunggu Anda untuk mengembangkan perusahaan, kami mungkin akan ditekan oleh Anda, jadi bos kami memutuskan untuk mengambil langkah awal. Dan sebelum Anda dapat berkembang, Anda akan menghancurkan rumah lelang Anda. Jas bedak berkata dengan tertib, jelas sebelum dia datang, dia sudah mengharapkan Zhou Chen bertanya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang begitu banyak memuji dirinya sendiri. Itu sangat baginya. Hanya untuk mengatakan bahwa dia mampu, dia hampir tidak memenuhi, tetapi dia memiliki latar belakang, tetapi itu benar-benar tidak jelas. Sejak dia pensiun dari Departemen Intelijen Militer, dia benar-benar tidak memiliki latar belakang sama sekali. Karena Anda tidak ingin menjadi musuh Tuan He, maka Anda tidak takut melakukan ini dan mengganggu Tuan He. Lin Yu memandang setelan merah muda itu sambil tersenyum dan berkata. Setelan merah muda itu menatap Lin Yu, seolah-olah dia tidak mengenali Lin Yu dari awal sampai akhir, dan tersenyum. Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal,
dan kami tidak memainkan konspirasi atau trik apapun. Kami jujur, jadi mengapa Tuan Zhou membuat Tuan He kesal dengan lukisan dan sikat kuas yang dibeli Tuan Zhou secara sukarela? Kata-kata setelan merah muda itu sangat metodis, dan dia membalas kata-kata Lin Yu tanpa terburu-buru. Zhou Chen tidak bisa membantu tetapi tenggelam ketika dia mendengar ini, dan dia sedikit tidak bisa berkata-kata, lalu matanya dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, lalu bagaimana jika saya tidak setuju untuk mundur dari ibu kota? Kalau begitu saya minta maaf, Tuan Zhou, 2 kaligrafi dan lukisan serta pencucian pena yang Anda beli dimaafkan karena perusahaan kami tidak dapat membelinya kembali. Jas merah muda itu tersenyum, lagi pula, mulai sekarang, kamu harus tetap membuka mata dan memeriksa barang dengan hati-hati. Mungkin semua jenis ornamen porselen dan giok akan kamu beli di masa depan. Situasinya akan seperti hari ini. Arti dari kata-katanya sangat jelas, jika Zhou Chen tidak menyetujui permintaan mereka, maka mereka akan terus menjual kepada Zhou Chen beberapa barang antik yang palsu dan asli, yang akan benar-benar mengganggu bisnis Zhou Chen. Wajah Zhou Chen menjadi biru dan putih ketika dia mendengar ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi untuk beberapa saat. Benar saja, situasi yang paling dia khawatirkan terjadi. Orang-orang bertekad untuk membunuh mereka. Kamu sangat percaya diri. Lin Yu mengangkat alisnya, menyipitkan mata pada setelan merah jambu dan bertanya, barang antikmu dikerjakan dengan sangat indah, apakah ada organisasi di baliknya yang membantumu memalsukannya? Tuan ini, tidak nyaman bagi saya untuk menjawab Anda. Setelan merah muda tersenyum dan berkata, selain itu, saya ingatkan Anda bahwa dalam industri barang antik kami, selama tidak dengan sengaja menjual barang palsu, itu bukanlah kejahatan. Barang palsu kami, yang disebut kerajinan tangan, dirancang untuk mewariskan keterampilan tradisional China. Ini semacam warisan dan pengembangan budaya nasional. Kata-kata powder suit memang benar, memang tidak ada situasi anti pemalsuan di pasar barang antik. Jika pemalsuan benar-benar dilakukan, maka 90% peninggalan budaya yang ada di pasaran akan musnah. Lalu apa maksudmu? Kamu akan menghancurkan kami dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh hukum. Lin Yu bertanya, menyipitkan mata. Baiklah, kamu bisa mengerti ini, tapi kami sudah mengingatkanmu sebelumnya, jika kamu ingin jalanmu sendiri, kami tidak bisa melakukannya. Setelan merah muda itu berdiri dan berkata sambil tersenyum kepada Zhou Chen, saya tahu bahwa Tuan Zhou tidak dapat langsung mengambil keputusan, jadi kami bersedia memberi Anda waktu. Jika Anda mengetahuinya, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Tidak dibutuhkan. Lin Yu menyela dia secara langsung, menatapnya dengan tenang, tetapi berkata dengan sangat tegas, kami telah membuat keputusan. Di sini, di ibu kota, kami harus memutuskan. Setelan merah muda itu melirik Lin Yu, dan berkata kepada Zhou Chen dengan beberapa keraguan, Zhou, Anda memiliki keputusan terakhir di perusahaan Anda atau bawahan Anda. Dia selalu berpikir bahwa Lin Yu adalah sekretaris atau asisten Zhou Chen. Ini adalah tuan dia yang selalu ditakuti bosmu. Zhou Chen mendengus dingin, berdiri tegak, mengatur pakaiannya, dan berkata dengan bangga, yang dimaksud tuan dia adalah apa yang saya maksud. Setelan merah muda itu bergetar ketika dia mendengar kata-kata Zhou Chen, menatap Lin Yu dengan heran, dan berkata dengan takjub, kamu adalah He Jiarong dan Dokter Jenius. Ya, ini aku. Lin Yu menatapnya dan tersenyum tipis. Setelan merah muda itu menelan dan menelan, menenangkan pikirannya, dan berkata dengan suara yang dalam pada Lin Yu, Tuan He, kami takut padamu, tapi kami tidak takut padamu. Jika kamu harus melawan kami, maaf, kami hanya bisa bersikap kasar. Oke, aku akan menunggu. Lin Yu memandang setelan merah muda itu dengan senyum menyipit, dan berkata dengan senyum tipis, selain itu, kamu kembali dan beritahu atasanmu untukku.
Meskipun atasanmu tidak melanggar hukum, itu bukan metode yang harus digunakan seorang pria. Katakan padanya bahwa itu miliknya sedikit trik, aku sudah melihatnya. Kamu bilang aku memperingatkannya, hal semacam ini adalah pedang bermata dua, biarkan dia berhati-hati dengan konsekuensinya. Tuan He tidak perlu repot, Anda harus mengurus perusahaan Anda sendiri. Cas merah muda itu memandang Lin Yu, berpikir bahwa Lin Yu sedang membual. Dengan acuh tak acuh, dia mengangguk dan berjalan cepat ke pintu. Jiarong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Zhou Chen menunggu setelan merah muda itu pergi, dia bergumam kepada Lin Yu dengan ekspresi pahit, saya hanya mengatakan bahwa jika mereka menggunakan trik ini untuk melawan kita, tidak perlu beberapa kali bagi perusahaan kita untuk bertahan hidup. Apa yang membuatmu panik, bukan aku. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, ayo pergi, ayo kembali ke brankas, dan aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Mungkin ini hal yang baik untuk kita. Ketika Zhou Chen mendengar kata-kata Lin Yu, biksu kedua bingung. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu apa yang dijual Lin Yu, jadi dia harus membawa semua orang kembali ke lemari besi. Seperti sebelumnya, Lin Yu menyekat tangannya dengan handuk, berjalan langsung ke meja, melihat dua lukisan di atas meja dan dua ukiran giok putih dengan 5 naga, dan berkata kepada Zhou Chen dan yang lainnya, tidak sejujurnya, dua lukisan dan dua sapuan kuas semuanya palsu. Tuan Chen dan Tuan Qi tiba-tiba mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, meski mereka memikirkan hasil terburuk. Setelah konfirmasi Lin Yu saat ini, mereka masih merasakan sakit hati, mereka tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Salah satu dari 4 bagian ini benar. Keempat ini semuanya palsu. Tuan Chen berjalan ke depan dengan sedikit kesusahan dan melihat ke tempat cuci pena di atas meja, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi bagaimana Anda melihat cucian ini? Bagaimana bisa sangat mirip dengan barang lelang asli? Ya, saya telah menghabiskan separuh hidup saya mempelajari lukisan orang-orang kuno. Terutama lukisan Sein Wu Daozi. Bisa dikatakan saya telah menguasai gaya dan warnanya, dan saya tidak bisa kehilangan kepercayaan diri saya. Guru Qi juga berdiri dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terlebih lagi, seni lukis dari lukisan Santa telah mencapai puncaknya, dan tidak ada yang bisa menirunya. Lin Yu tersenyum tipis pada mereka dan berkata, "Dua tuan, pernahkah kamu mendengar tentang Yan Kaotang?" Yan Kaotang. Tuan Chen dan Tuan Qi tercengang. Jelas mereka agak tidak jelas. Yan Kaotang. Tanpa diduga, Jiang Jingren, yang berdiri di belakang Lin Yu saat ini, tampak senang ketika mendengar ini, dan buru-buru berdiri, menepuk dadanya seolah meminta pujian, dan berkata dengan penuh semangat, saya sudah mendengarnya, saya sudah mendengarnya. Oh, saya pagi sekali seharusnya memikirkannya. Paman Jiang, cepat beritahu aku, apa yang dilakukan Yan Kaotang ini. Zhou Chen buru-buru melangkah maju dan mendesak dengan penuh semangat. Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.